Saudara, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Amerika Serikat dan Iran, saudara, dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal untuk membuka kembali Selat Hormuz. Hal itu diklaim pejabat Amerika Serikat yang menyebutnya sebagai imbalan atas komitmen Teheran untuk memusnahkan uranium yang diperkaya tinggi. Meskipun begitu, Presiden Donald Trump masih menyebut tidak akan terburu-buru. Sedangkan Iran masih tetap bersikukuh tidak akan berkompromi terkait dengan nuklir. Lalu apakah sinyal kesepakatan benar-benar sudah matang? Atau ini hanya sekedar retorika untuk meredakan ketegangan pasar global? Dan sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjelaskan rencananya yang akan berkeliling Indonesia usai kondisi kesehatannya yang sudah pulih. Ia akan memenuhi sejumlah undangan termasuk agenda dari Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi bilang selain untuk silaturahmi, dia juga akan memberikan motivasi kepada masyarakat. Dua informasi tersebut akan menjadi sajian di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Magister Tarigan. Dan saya Radi Saputro membersamai Anda di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita aksi tawuran dua kelompok remaja yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Tawuran yang terjadi saat jam berangkat kerja ini menimbulkan kemacetan panjang. Aksi tawuran memanas di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin pagi. Dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan batu, petasan, dan senjata tajam. Aksi tawuran yang berlangsung di pinggir rel kereta api ini tidak membuat kedua kelompok bergeming, meski perlintasan dilewati kereta api. Polisi sudah berusaha membubarkan tawuran dengan menembakkan gas air mata, namun kedua kelompok tetap berseteru. Tawuran mulai mereda saat belasan tim pengurai massa Polres Jakarta Timur tiba di lokasi. Petugas membubarkan paksa dua kelompok remaja yang terlibat tawuran, dan saat pembubaran polisi menyita sejumlah alat yang digunakan tawuran, diantaranya anak panah. Belum diketahui pasti penyebab tawuran yang terjadi pada Senin pagi tadi. Aksi saling serang terjadi sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Lemparan batu dan petasan membuat sejumlah pengendara yang melintas di jam sibuk terpaksa berhenti dan memilih menepi agar tidak terkena serangan. Tawuran di wilayah Klender, Durensawit, Jakarta Timur ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Iya, enggak setiap hari sih, maksudnya jarang-jarang. Cuman kan kayak gini kan macet kan, rugi kan. Ya. Ya mudah-mudahan semua tidak tegas lah, jadi kita kerja tuh nggak terganggu gitu. Kita bergeser ke berita lain, saudara. 5 pendaki gunung tersambar petir saat bersuah foto di puncak Gunung Manrolo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, 1 orang pendaki tewas, sementara 4 orang lainnya selamat dengan kondisi terluka. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap 1 korban tewas di puncak Gunung Manrolo, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Korban dievakuasi pada Minggu pagi dari puncak gunung menuju ke perkampungan warga dalam waktu lebih dari 3 jam dan langsung dibawa ke puskesmas. Medan gunung yang terjal dan berbatu membuat proses evakuasi berlangsung lama. 5 pendaki sebelumnya mengabadikan momen di puncak Gunung Manrolo. Kemudian hujan deras turun disertai dengan petir. 4 orang yang selamat mengalami luka bakar dan trauma. Sambaran petir di puncak Gunung Manrolo, 4 orang dinyatakan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia atas nama Fauzan
umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Emosi utang koperasi sebesar Rp1 juta tak kunjung dibayar. Seorang pegawai koperasi nekat menembak korban dengan senjata api hingga meninggal. Karena takut diburu polisi, pelaku penembakan langsung menyerahkan diri ke Mapores Lampung Utara. Polisi mengatakan modus pelaku melakukan penembakan terhadap korban yang merupakan ASN ini karena korban tidak membayar utang koperasi tempat pelaku bekerja. Pelaku menembak bagian kepala korban hingga terjatuh dan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api dan 2 butir amunisi yang digunakan pelaku saat menembak korban. 1 hari kemudian, pelaku menyerahkan diri ke Mapores Lampung Utara dengan didampingi keluarga korban. Pelaku mengaku takut akan diburu oleh pihak kepolisian. Tersangka dengan diantar oleh pihak keluarga menyerahkan diri kepada petugas di Polres Lampung Utara. Tersangka datang ke tempat usaha korban, kemudian melakukan penagihan terhadap hutang korban sebesar Rp1 juta. Kemudian terjadi keributan antara korban dengan tersangka. Selanjutnya tersangka mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap korban. Saudara, Polres Metro Jakarta Timur menerima laporan pasangan pengantin di Bekasi yang menjadi korban penipuan wedding organizer di Jakarta Timur. Korban mengaku mengalami kerugian hingga Rp85,5 juta. Kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya. Pasangan pengantin di Kota Bekasi, Jawa Timur ditipu wedding organizer di hari gelaran resepsi. Tak ada catering, tak ada dekorasi saat resepsi diadakan di Aula Gedung Islamic Center Sabtu kemarin. Korban yang sudah membayar lunas kepada pihak WO pun langsung melapor ke polisi usai melangsungkan akad nikah. Gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur. Penipuan yang dilakukan oleh WO Marwah. Sudah 3 orang yang sudah kita lakukan klarifikasi, dan saat ini juga dari anggota kami telah melakukan pengecekan terhadap kantor dari WO Marwah ini yang berada di JGC. Namun hasil pengecekan kami bahwa terhadap kantor tersebut saat ini sudah tutup. Total kerugian yang diderita korban senilai 83 juta sekian. Dan inilah kantor wedding organizer yang dituduh bermasalah. Kantor yang berada di Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur menunjukkan tidak ada orang beraktivitas di dalam kantor. Hanya ada beberapa furniture seperti sofa dan perlengkapan seserahan pernikahan. Menurut informasi dari petugas keamanan kompleks, kantor ini sudah kosong sejak beberapa hari lalu. Salah satu mantan pegawai wedding organizer yang dilaporkan mengaku sudah hampir 8 bulan tidak menerima gaji. Gaji Rp3.500.000 per bulan, berikut upah Rp250.000 per event tidak dibayarkan oleh pengelola wedding organizer. Saya hampir 7 bulan, mau 7 bulan 8 bulanan. 7 bulan 8 bulan. Ya. Itu gimana informasinya, nggak digaji juga atau gimana? Nggak digaji, banyak, bukan kita doang sih, banyak orang yang belum digaji juga, uang dekor yang kayak gitu. Udah berapa event yang Mas kerjakan? 30. Udah 30 Ya event? itu dekoran hampir 30 belum dibayar. 30. Ambil AC, itu katanya punya utang ke tukang AC. Suruh nganterin tangga. Perusahaan Marwah ini punya utang ke AC. Oke, tapi belum dibayar. Belum dibayar. Terus bayarnya pakai AC. pakai aset lagi. AC itu ya. Oh. Adapun korban penipuan yakni pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan sang suami mengakui sempat menemui pemilik WO. Namun saat ditunggu untuk bertanggung jawab, pemilik WO malah kabur meski sudah membayar lunas Rp85,5 juta. Pengantin lainnya yang akan melaksanakan resepsi pernikahan bulan September bernama Sofi juga tertipu. Ia dan calon suami sudah membayar uang muka Rp40 juta, tapi pihak WO tak bisa dihubungi.
dikasih alamat gudangnya. Saya menyamperi ke gudangnya. Di gudangnya itu ternyata kepergok ada pasangan suami istri, ownernya Marwah. Nah, mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya, kami nanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan venue saya. Dan tiba-tiba pihak Marwah itu izin untuk mau keluar sebentar. Nah, di situ saya tidak berpikir kalau mereka akan kabur. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, udah hilang aja kontaknya, pun di WA ya. Iya, udah checklist satu semua, kayaknya dia udah benar-benar ngehapus, kabur. Karena kita 400 peks ya, kita DP-nya udah 40 juta kan. Saudara, Rusia membombardir ibu kota Ukraina dengan rudal hypersonic dan berbagai misil canggih lainnya pada Minggu dini hari waktu setempat. Kami hadirkan informasinya setelah jeda. Saudara, Rusia membombardir ibu kota Ukraina dengan rudal hipersonik dan berbagai misil canggih lainnya pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan itu menewaskan 4 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Beberapa ledakan keras terdengar di ibu kota Ukraina, Kiev, sepanjang dini hari. Serangan Rusia ke Ukraina ini melibatkan sedikitnya 600 drone dan 90 rudal balistik. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan menargetkan basis militer di Kiev. Rusia menyebut serangan tersebut sebagai balasan atau pembalasan atas serangan pesawat tak berawak Ukraina terhadap asrama perguruan tinggi di Luhansk yang menewaskan 21 orang dan melukai 42 orang. Pertahanan udara Ukraina dilaporkan telah mencegat 549 drone dan 55 rudal Rusia. Ledakan di ibu kota Ukraina telah menyebabkan bangunan tempat tinggal di dekat distrik pemerintahan bergetar. Sementara puluhan orang berlindung di stasiun metro bawah tanah di pusat kota. Sirine serangan udara meraung sepanjang malam saat asap mengepul di seluruh kota akibat serangan. Kerusakan tercatat di setidaknya 9 distrik ibu kota, termasuk gedung-gedung perumahan. Presiden Ukraina menyebut Rusia sudah 3 kali menggunakan rudal Oreshnik dalam perang. Sejumlah negara Eropa seperti Jerman dan Perancis mengecam keras Rusia atas penggunaan Oreshnik yang merupakan senjata dengan kemampuan membawa hulu nuklir. Menanggapi situasi kritis tersebut, Presiden Ukraina mendesak Amerika Serikat dan Eropa untuk segera mengambil keputusan tegas dalam memperkuat pertahanan udara Ukraina guna menekan Rusia agar menghentikan agresi dan memulai proses perdamaian. 3 російські ракети проти об'єкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій арешник проти Білої церкви. Ну реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, ada berita dari pasukan pertahanan Israel yang menyerang sebagian wilayah di Lebanon. Serangan dilakukan pasca peringatan evakuasi kepada warga yang dikeluarkan oleh Israel. Setidaknya 3 orang meninggal dunia dan sejumlah bangunan rusak seperti yang tampak di layar kaca. Sebelumnya IDF telah mengeluarkan peringatan evakuasi dan juga peringatan serangan di daerah tersebut. Iran masih membuka proses negosiasi dengan Amerika Serikat, saudara, untuk mengakhiri perang. Namun di tengah proses negosiasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya tidak akan berkompromi terkait martabat Iran sebagai negara yang mengelola nuklir. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan soal konflik dengan Iran, termasuk pembukaan Selat Hormuz yang telah berhasil dinegosiasikan setelah pembicaraan dengan Israel dan sekutu lainnya di kawasan tersebut selama akhir pekan. Kesepakatan potensial akan mencakup komitmen Iran bahwa mereka tidak akan mengejar senjata nuklir, dan Teheran setuju untuk melepaskan persediaan uranium yang diperkaya tinggi. از صدای رجزهای اهل بیت پیغمبر آقای شهید من و شما فرموده بودن رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرده. خاک ما در این پیدا اول فضل علم آخوض شود. Saudara, lalu apakah kesepakatan kedua negara ini akan memberikan dampak yang cepat kepada pasar global? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Nostalgiawan Wahyudi sebagai pengamat Timur Tengah dari BRIN, dan Kasem Muhammadi, dosen International Institute for Islamic Studies melalui sambungan virtual. Selamat malam, Mas Wawan, Mas Kasim. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Wawan dulu kalau begitu. Mas Wawan, pernyataan Marco Rubio menyebut negosiasi ini sebagai work in progress katanya. Nah, apakah ini sinyal bahwa kesepakatan ini benar-benar sudah matang?
Atau menurut Anda ini sekedar retorika untuk meredakan ketegangan pasar global? Kita perlu mengetahui bahwa memang pada akhir-akhir ini Marco Rubio cenderung memberikan peran yang lebih besar ya. Peran dia lebih dominan terhadap diplomasi Amerika terkait dengan perang ini dibandingkan yang sebelumnya dikuasai oleh Pete Hegseth ya, Menteri Perang Amerika Serikat. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada pergantian ya, ada semacam pengalihan concern dari Amerika Serikat bahwa pendekatan diplomatik itu menjadi corong utama. Saya kira banyak hal ya yang ditekankan oleh Rubio yang kalau kita cermati pernyataan Rubio banyak sekali yang agak-agak menyimpang sedikit dari pernyataan Trump yang mengancam akan melakukan serangan terhadap Iran jika negosiasi gagal, tetapi pernyataan diplomatis dan optimis dari Marco Rubio bahwa semua akan bisa dibicarakan dan dinegosiasikan merupakan salah satu poin, ada salah satu peluang bagi diplomasi ini ke depan. Dan juga saya kira ini juga berkaitan ya dengan adanya tekanan yang luar biasa ya. Ya kita ketahui bahwa pembunuhan terhadap Trump terjadi berkali-kali di Amerika Serikat, tidak hanya ini, dan baru-baru ini juga ada upaya pembunuhan terhadap Presiden Amerika yang menunjukkan bahwa sebetulnya tekanan sosial, ekonomi, dan politik warga negara Amerika Serikat itu sangat-sangat besar akhir-akhir ini, dan itu tidak tersalurkan atau tidak didengarkan oleh Trump. Dan ini yang merupakan salah satu upaya-upaya yang sebetulnya kita bisa melihat bahwa tidak ada jalan lain selain kemunduran jika blokade Hormuz itu diteruskan. Dalam arti ancaman perang dari Trump itu tidak akan bisa menyelesaikan. Jadi tidak ada jaminan bahwa Iran akan kalah ketika AS akan melangsungkan serangan balasan yang besar-besaran seperti yang dijanjikan oleh Trump atau diancamkan oleh Trump jika negosiasi gagal. Yang kedua, kita bisa adanya tekanan ya, tekanan dari kawasan Timur Tengah. Bagaimana Qatar melalui Sheikh Tamim mengungkapkan bahwa bagaimana ekonomi negara tersebut terdampak luar biasa. Selama ini mereka membangun sektor-sektor non-migas ya. Jadi bagaimana sektor jasa, sektor pariwisata, sektor pendidikan, semua itu dibangun untuk menaikkan profil ekonomi dari Qatar itu sendiri dan juga Uni Emirat Arab, sehingga menyebabkan Uni Emirat Arab mengambil keputusan untuk keluar dari OPEC karena bergantung pada sektor jasa yang mandek ketika perang ini sangat merugikan ekonomi Uni Emirat Arab, sehingga dia mempercepat pembangunan kilang di Fureja. Ini menyatakan bahwa sebetulnya baik di kawasan ataupun dari Amerika sendiri ataupun negara-negara yang berada di seluruh dunia yang energi, bahwa tidak ada jalan yang bisa ditempuh selain untuk negosiasi ini. Dan ini yang menjadi salah satu optimisme ya, di mana beberapa saat lalu kita menyatakan bahwa kemungkinan perang lebih besar saya kira sangat-sangat kecil karena faktor ekonomi yang luar biasa, dan ini menjadi peluang ya. Jika ini benar-benar diiyakan, karena belum ada statement resmi ya dari kedua negara ya. Ini pembicaraan kemungkinan negosiasi ini masih ditelaah dan belum ada statement kenegaraan resmi dari Iran, hanya statement-statement terbuka dari Amerika, dan kita cukup memberikan sinyal positif ya, di mana selama ini Trump ready to talk ya, berbicara di mana-mana di Twitter dan segala macam, tapi tidak ready dengan negosiasi. Setiap Iran memberikan 14 atau 10 poin yang bisa dinegosiasikan, dan saat itu pun langsung ditolak oleh Amerika. Jadi posisi-posisi yang selama ini tidak diredikan untuk dinegosiasikan, dan kehadiran dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio itu sangat membantu untuk menerjemahkan itu. Dan semoga ini akan memperbaiki ekonomi. Ini dampaknya terlalu luas seperti yang Mas Wawan bilang tadi, secara global, secara ekonomi global, termasuk juga untuk sekutu-sekutu Amerika Serikat, sehingga kemungkinan konflik yang berkepanjangan akan bisa diredusir. Saya kalau begitu ke Mas Kasim. Ada pernyataan menarik dari Donald Trump jika kita bicara soal diplomasi ataupun negosiasi. Ia menyatakan tidak ingin terburu-buru katanya. Nah, saya ingin tanya dari perspektif hubungan international relation, apakah sikap ini murni kehati-hatian diplomasi atau taktik Iran atau Amerika Serikat untuk saling mengulur waktu demi keuntungan domestiknya masing-masing, Mas Kasim? Iya, saya kira kalau Amerika Serikat itu tidak mempunyai beberapa pilihan, pilihan saya kira satu-satunya pilihan yang
dia punya adalah masalah negosiasi. Yani pasti kalau Amerika Serikat itu kita tahu bahwa berdasarkan tindakan-tindakan mereka dan sejarah Amerika Serikat terhadap negara-negara lain, pasti ada sebagian tindakan yang luar dari akal, pasti itu sudah dijalankan mereka. Tapi kalau kita mau dengan rasional, kalau kita mau mengamati hal itu, kondisi itu dengan rasional, saya kira tidak ada cara lain selain masalah diplomasi. Kenapa? Karena kalau mereka mau melanjutkan serangan lagi, atau perang itu mereka mau lanjutkan, saya kira tidak akan sampai ke tuntutan mereka, itu sudah dibuktikan. Oleh karena itu, ya pasti kalau Amerika Serikat, saya kira mereka akan berusaha untuk menjalankan jalur diplomasi sekali lagi. Tapi biasanya Amerika Serikat berdasarkan sejarah yang kita tahu mengenai tindakannya Amerika Serikat dalam negosiasi dan perundingannya, biasanya mereka tidak mundur dari tuntutan berlebihan mereka. Itu juga kita harus ketahui. Dan saya kira kalau mereka itu belum siap untuk menerima bahwa mereka sudah kalah dalam perang ini, dan oleh karena itu juga kita melihat bahwa itu dia jalankan percakapannya dengan dua-dua pihak ini, yakni dia ancam satu hari ke depannya dia bilang kami itu siap untuk negosiasi. Oleh karena itu kalau nyatanya mereka pasti memerlukan negosiasi, tapi dari pihak lain untuk mempersiapkan dalam tanda kutip Iran itu untuk mundur dari tuntutannya dia, mereka juga ancam juga. Oke. Ya, Amerika Serikat seperti yang Anda katakan tadi, Mas Kasim, selalu saja ada syarat baru begitu ya, yang Anda katakan tadi berlebihan begitu, ketika ada peluang ataupun ada ruang untuk ajakan diplomasi ataupun negosiasi. Ini yang harus juga diantisipasi oleh Iran sepertinya. Saya kembali ke Mas Wawan, bicara soal dampak ekonomi global tadi. Pasti juga kita bicara Selat Hormuz. Nah, jika Selat Hormuz ini benar-benar dibuka penuh, tanpa hambatan, kira-kira seberapa cepat dampak ekonominya, terutama harga minyak dunia dan biaya logistik laut, yang sepertinya akan terasa di pasar global? Ya, 1 hari sebelumnya sebetulnya ketika ada ungkapan atau optimisme yang cukup berarti ya, ketika Pakistan juga menyatakan bahwa ada kemajuan signifikan dan Iran juga secara optimis bahwa mereka sedang mempertimbangkan negosiasi, dan Amerika juga sebelum ada kesepakatan ini menyatakan bahwa kita ada pada tahap akhir. Jadi itu kita sudah merasakan bahwa harga energi ya, terutama minyak itu sudah turun. Jadi saya kira dengan adanya kesepakatan bahwa jalur Selat Hormuz dibuka secara umum tanpa adanya tol ataupun pungutan, saya kira itu akan memberikan optimisme yang cukup ya bagi ekonomi dan juga pasar modal ya. Direct impact ini ya, direct impact. Tapi mungkin tidak sustain ya, tergantung dari kemungkinan ini ke depan seperti apa. Tapi direct itu pasti akan terjadi karena dengan terbukanya itu kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan keuntungan ekonomi yang luar biasa bagi Iran. Pertama, dibukanya blokade pelabuhan, kilang, dan juga sirkulasi ekonomi Iran. Bisa menjual minyak secara bebas yang dulu kita tahu bahwa Indonesia pun akan membeli minyak yang lebih murah tarifnya di Iran, kita tidak berani. Sekarang kita bisa menikmati setidaknya dalam 60 hari ini, jadi akan berpotensi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan militer Iran dan juga mungkin ekonomi global. Dan pada sisi lain saya mengamati ya, mungkin ada satu titik ya tuntutan dari Iran bahwa Amerika dituntut untuk ganti rugi perang. Jadi kompensasi 60 hari ini merupakan salah satu cara bagi Amerika. Saya tidak yakin bahwa Amerika akan memberikan kompensasi kerugian perang bagi Iran. Jadi dengan dibukanya blokade ini, sanksi ekonomi ini dibuka sehingga Iran bisa sedemikian bebas untuk melakukan membangkitkan perdagangan, itu saya kira menjadi salah satu poin yang membuat Iran sekarang trust. Jadi kemandekan di negosiasi selama ini memang terjadi karena tidak ada trust dan juga jaminan yang belum cukup kuat. Namun yang perlu kita cermati adalah saya melihat bahwa AS nyaris tidak diuntungkan dari adanya pencapaian negosiasi terakhir ini ya, selain adanya jaminan bahwa nuklir Iran ya, material nuklir Iran yang sudah dimurnikan itu akan ditransferkan juga
ada penghentian pengayaan uranium. Namun kita juga melihat bahwa secara sipil Iran tetap mempertahankan adanya hak dia untuk tetap bisa melakukan memiliki nuklir untuk tujuan-tujuan sipil. Tetapi kita bisa lihat bahwa dengan adanya nuklir yang mungkin pada titik tertentu disepakati oleh Iran, saya kira itu tidak memberikan keuntungan. Trump mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh Amerika dengan material nuklir ini, dan Amerika tidak membutuhkan itu, dan mungkin akan juga dimusnahkan. Tetapi feedback akan adanya sinyal-sinyal positif bagi ekonomi dunia, tekanan dari kawasan Eropa dan yang lain untuk segera menyudahi adanya blokade Selat Hormuz ini merupakan salah satu keuntungan bagi semua, saya kira. Dan ini bisa saya katakan merupakan diplomatic setback bagi Amerika Serikat. Dan benar kata Mas Kasim tadi, kemungkinan ya memang kalau kita lihat secara nyata, secara hubungan internasional, ya Amerika cukup kalah baik dalam perang ataupun diplomatik. Baik, diplomatic setback untuk Amerika Serikat. Tapi seberapa besar, saya ke Mas Kasim, seberapa besar peran tekanan komunitas internasional? Kalau kita bicara komunitas internasional, tentu saja luar Timur Tengah ya, dalam memaksa kedua negara ini akhirnya mau duduk bersama dan menyusun draft kesepakatan dalam konteks diplomasi dan juga negosiasi. Saya akan tanyakan hal itu nanti ke Mas Kasim, tapi setelah jeda ya, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada berita dari sebuah kapal tanker minyak milik Jepang yang telah melewati Selat Hormuz pada akhir April lalu dan telah tiba di Jepang. Kapal ini menjadi kapal afiliasi Jepang pertama yang berhasil melintasi Selat Hormuz sejak Perang Timur Tengah dimulai. Kapal Idemitsu Kosan memasuki Teluk Ise di Prefektur Aichi di Jepang, tepatnya di Jepang Tengah, pada Senin waktu setempat. Kapal ini membawa sekitar 2 juta barel minyak Arab Saudi untuk diolah menjadi produk petroleum di sebuah kilang. Ya, saudara, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Tadi saya bertanya ke Mas Kasim sebelum jeda. Bicara soal diplomasi dan negosiasi, sebenarnya seberapa besar peran tekanan dari komunitas internasional yang tadi saya bicarakan, bahwa tekanan luar internasional ini di luar Timur Tengah tentu saja, tekanan internasional ini di luar Timur Tengah, dalam memaksa kedua negara ini akhirnya mau duduk bersama dan menyusun draft kesepakatan, Mas Kasim? Ya, saya kira kalau mengenai masalah itu kan kita harus ketahui bahwa masalah Selat Hormuz itu sekarang jadi sangat penting untuk Iran. Ya pasti kami itu, Iran itu pasti bisa memahami tekanan yang sekarang dialami oleh seluruh dunia, dan pasti Iran itu tidak suka, tidak senang dengan penderitaan macam itu. Tapi saya kira itu bisa dipahami bahwa masalah Selat Hormuz itu dan lintasan minyak dari sana sekarang bukan hanya masalah naik turunnya harga minyak atau sebagian komoditas, akan tetapi itu masalah untuk Iran, itu pasti itu masalah keamanan Iran. Saya kira kalau masalah Selat Hormuz dan tuntutan Iran mengenai Selat Hormuz itu sudah jadi baris merahnya Iran dan tidak akan mundur dari itu. Saya kira bahkan itu mungkin sekarang lebih penting daripada masalah nuklirnya Iran. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, masalah Selat Hormuz itu sekarang sebagaimana yang saya tadi katakan merupakan masalah keamanan nasionalnya Iran. Selama 10 bulan terakhir ini Iran diserang dari selat itu, dari daerah itu. Dan semua pangkalan-pangkalan musuh Iran itu berada di sana. Oleh karena itu dengan sederhana, kalau itu tidak dikontrol oleh Iran, dengan sederhana bisa dimasukkan lagi persenjataan, peralatan ke pangkalan-pangkalan yang sudah pasti dihancurkan tapi masih bisa dibangun lagi. Itu satu. Masalah keduanya, masalah Selat Hormuz itu, kami ini pasti mendahulukan masalah perdamaian, dan negosiasi itu dilanjutkan dan dijalankan karena Iran itu pasti mau perdamaian. Tapi perdamaian bagaimana bisa itu dijamin? Itu pasti sangat penting karena Iran itu sudah bikin beberapa
kesepakatan sama Amerika Serikat yang dibatalin mereka. Bukan itu Iran yang batalin, tapi itu pihak yang lain, pihak agresor yang sudah batalin itu. Kalau begitu bagaimana kita bisa menjamin? Iran sekarang pikir bahwa Selat Hormuz itu merupakan janjian nyata atau janjian objektif yang dia bisa jalankan untuk memastikan dan menjamin keamanannya dia. Yani kalau Iran mengontrol dan melanjutkan kontrolnya atas Selat Hormuz karena tekanan ekonominya khususnya pada Amerika Serikat dan sekutu-kutunya dia, saya kira Iran tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz karena itu merupakan jaminan niatannya Iran untuk setiap perdamaian atau perjanjian yang bisa dilanjutkan di antara Iran dan Amerika Serikat. Ya, seperti Anda katakan, Iran sangat ingin perdamaian, tapi ya tentu saja Iran juga punya their own dignity, dignity harga diri begitu, yang harus juga sama-sama dihargai oleh masyarakat internasional seperti yang dikatakan Mas Kasim tadi. Nah, saya melanjutkan dulu ke Mas Kasim kalau begitu. Tadi soal pembukaan Selat Hormuz ini saya bacakan berita sebelum ini. Tadi di Jepang ada satu kapal Jepang yang berhasil melewati Selat Hormuz dan akhirnya tiba di Jepang untuk membawa satu minyak yang akan minyak mentah dari Arab Saudi yang akan diolah menjadi petroleum di sana. Nah, melihat berita pembukaan Selat Hormuz ini kan sepertinya langsung direspons dunia, Mas Kasim. Nah, apakah kesepakatan ini memang ditujukan untuk menstabilkan ekonomi global atau ekonomi hanya dijadikan alat posisi tawar politik saja oleh kedua belah pihak, terutama oleh Iran? Iya, sebagaimana yang saya tadi katakan, pasti Iran tidak mau blokir lagi masalah keekonomiannya dunia itu, tapi masih kita harus ketahui bahwa Iran juga mau memperlihatkan kepada dunia bahwa pasti kalau masalah atau kondisi Selat Hormuz itu tidak akan macam dulunya, ya. Semua tanker minyak ataupun kapal-kapal yang lainnya yang sudah bisa lintas dari Selat Hormuz itu semuanya lintas dengan izin dan dengan koordinasi sama pihak Iran. Oleh karena itu dengan cara ini saya juga kira bahwa Iran sekarang mau membuktikan bahwa kalau kondisinya ataupun regime atau mekanisme yang sekarang beredar di Selat Hormuz itu adalah mekanisme yang Iran jalankan. Saya kira begitu ya. Ini pasti itu akan membela ataupun menolong keekonomian dunia sekarang dengan lintasnya sebagian tanker macam itu, tapi masih dengan cara itu yang dijalankan Iran. Sekarang itu juga mekanisme yang baru itu bisa juga dipikir bahwa sekarang itu akan diputuskan lagi dan itu akan dijalankan. Ya. Saya ke Mas Wawan lagi. Menarik kalau bicara soal kesepakatan tadi, selain pembicaraan soal Selat Hormuz, ada kesepakatan yang mencakup penghentian perang Israel-Hizbullah. Kenapa saya tanyakan ini? Karena yang memulai perang sebenarnya adalah Israel. Yang punya kepentingan atas perang ini sebenarnya Israel, bukan Amerika Serikat. Tapi yang sekarang terfokuskan adalah Iran, dan seolah-olah Iran dan Amerika Serikat yang sedang berperang hebat. Padahal ini awal mulanya dari Israel. Nah, Israel ini sangat skeptis. Mengapa draft ini dinilai tidak menguntungkan atau justru mengancam keamanan Israel, Mas Wawan? Iya, kita tahu ya sebetulnya ini perang 3 negara ya. Memang sejak bernegosiasi di Pakistan sendiri, itu satu-satunya negara yang ikut berperang dan tidak ikut dalam negosiasi itu cukup aneh ya. Dan itu sering saya katakan bahwa ini merupakan duri dalam daging bagi proses negosiasi yang dilakukan Amerika dengan Iran. Dan itu terbukti ya ketika dalam pembicaraan negosiasi pertama di Pakistan setelah adanya telepon dari Netanyahu, maka segala kesepakatan pembicaraan tentang nuklir yang sebetulnya sudah mulai disentuh ya menjadi bubar. Dan juga kita melihat bahwa statement Netanyahu dalam minggu-minggu terakhir ini mereka mengatakan bahwa mereka dalam posisi ready to war, dan dalam arti ini bahwa sebetulnya tools itu ada dalam Amerika Serikat sendiri. Dan juga Netanyahu juga kemarin 1 hari yang lalu menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan ini
perlu adanya jaminan bahwa Israel tidak diserang oleh Hizbullah dari Lebanon. Itu yang menjadi sebuah catatan ya. Jadi kemungkinan posisi Israel menjadi duri dalam daging itu nyata, dan ini yang bisa kita ketahui ya, bahwa ketika Israel tidak ikut negosiasi dan dia tetap melakukan invasi di Lebanon Selatan, kita juga bukan hanya Lebanon, kita tahu bahwa serangan terhadap Gaza dan juga West Bank akhir-akhir ini juga masih berlangsung, dan tekanan-tekanan itu bisa terjadi, dan dataran tinggi Golan juga sudah dipegang. Dan ini menjadi salah satu warning sebetulnya. Ada sebuah kecacatan ya yang perlu disimak ya dari kesepakatan ini. Ada faktor X yang yaitu adalah Israel itu sendiri yang berpotensi sebetulnya menciptakan konflik baru di luar adanya kesepakatan. Mungkin Amerika akan dalam jeda beberapa waktu ini akan mundur dari perang, dan perang dengan Iran akan selesai, tapi tidak ada jaminan bahwa ketegangan Iran dengan Israel itu tidak akan selesai, karena Israel berada di luar dalam negosiasi ini. Dan itu yang kita cermati ya. Kalau saya melihat ya, di luar ini ada beberapa kekhawatiran yang dirasakan oleh Israel ketika perang konflik atau ketegangan antara Amerika sama Iran itu selesai. Pertama, nanti akan mengalihkan kembali perhatian dunia terhadap genosida yang ada di Gaza. Yang kedua, nanti akan menekankan bahwa invasi yang dilakukan Israel di selatan Lebanon yang melanggar hukum internasional itu akan menjadi concern yang selama ini sudah menjadi highlight di Uni Eropa kan. NATO juga memberikan highlight bahwa ini merupakan salah satu concern bahwa tindakan-tindakan Israel yang ilegal di Lebanon Selatan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan tidak bisa diterima. Ini yang dikhawatirkan oleh Israel, dan itu yang saya kira yang perlu kita cermati ya. Adanya yang juga kita pertanyakan sebetulnya, di mana di kawasan ini Timur Tengah memang mereka sangat menginginkan ketika ekonomi goncang untuk melakukan perdamaian dan menekan Amerika bahwa sudah saatnya untuk menyudahi semua ini. Namun demikian ada faktor X yang perlu kita cermati yang seperti saya katakan tadi. Oke. Faktor X itu tadi yang sebenarnya sekarang selalu menjadi ganjalan begitu ya dalam proses negosiasi, yang tadi sempat disinggung oleh Mas Kasim adalah anehnya sikap Amerika ketika akan berunding mengajukan kembali permintaan baru yang kadang-kadang tidak masuk akal dan kadang-kadang tidak rasional begitu. Ini yang harus sama-sama juga disepakati. Jangan ada kesepakatan baru atau persyaratan baru. Stick to persyaratan yang pertama sehingga proses negosiasi tidak akan kembali buntu. Baik, terima kasih pandangan yang sangat menarik dari pengamat Timur Tengah BRIN, Nostalgiawan Wahyudi, dan juga dosen International Institute for Islamic Studies Kasim Muhammadi. Terima kasih telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saudara, setelah berbulan-bulan diwarnai ancaman perang, serangan balasan, hingga pertaruhan di Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Iran kembali memberi sinyal akan duduk di meja negosiasi. Namun jelang masa negosiasi, apakah Israel akan jadi faktor pengganggu kesepakatan? Kami hadirkan ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Iran dan Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Bagei mengonfirmasi kedua negara tengah mendiskusikan sejumlah poin nota kesepahaman.
Iran menyatakan tengah memfinalisasi nota kesepahaman itu yang memuat 14 poin, salah satunya terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran menyebut dalam waktu 30-60 hari ke depan, rincian teknis akan dibahas sebelum kesepakatan akhir dicapai. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. موضوع تنگه هرمز یکی از مباحثی است که در این یادداشت تفاهم 14 بندی غالباً بحث میشه روش. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosial Truth Social menulis bahwa kesepakatan damai sedang benar-benar dinegosiasikan. Menurut laporan media internasional, draft kesepakatan yang dibahas disebut mencantumkan pembukaan kembali Selat Hormuz, perpanjangan gencatan senjata, hingga ruang negosiasi lanjutan soal program nuklir Iran. Hanya saja, upaya damai antara Amerika Serikat dan Iran tidak pernah mulus dan terus menemui jalan terjal karena Amerika Serikat bersikeras menolak kepemilikan senjata nuklir oleh Iran. We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga menegaskan bahwa Washington sejak awal melarang Iran memiliki senjata nuklir dan menegaskan Selat Hormuz sejak awal adalah jalur internasional, bukan milik Iran. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States. Related to that is this issue of the Straits. Okay, this is an international waterway. They don't own it. It's an international waterway, and what they are doing now is basically they are threatening to destroy commercial vessels using an international waterway. That is illegal under any concept of international law that governs us, but it's also if we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent that could be replicated here in this region and in multiple places around the world. Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti menilai, tidak hanya Amerika saja yang merasa terancam jika Iran memiliki senjata nuklir. Israel juga memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Dan isu ini berakar dari perubahan rezim dramatis pada 1979 dan persaingan geopolitik regional. Tentang uranium atau pengayaan uranium ini, saya melihatnya itu ibarat pisau, Mas. Pisau itu ada di tangan siapa? Kalau pisau itu ada di tangan teman kita, sahabat kita, mungkin kita nggak akan melihat itu sebagai ancaman. Tapi ketika pisau itu ada di tangan musuh kita atau orang yang nggak suka sama kita akan melihat pisau di tangan itu sebagai ancaman. Sebagai ancaman. Yes, sebenarnya bukan pisaunya yang jadi masalah, tapi siapa yang memegang pisau. Siapa yang memegang pisaunya? Ya. Artinya ketika Israel melihat Iran punya uranium, nah masalahnya Iran dan Israel saat ini tidak dalam hubungan yang baik-baik saja. Kalau itu terjadi di tahun, let's say tahun sebelum 79 saja, Israel mungkin tidak akan menganggap ini sebagai ancaman, gitu kan. Tapi setelah 79 ada pergantian rezim, disitulah baik baik Israel maupun Amerika, karena Amerika teman dekatnya Israel gitu, akan melihat uranium yang ada di tangan Iran itu sebagai ancaman. Pada beberapa tahap perundingan, Amerika Serikat dan Iran dinilai memiliki niat tulus untuk mencapai kesepakatan dan mengakhiri perang di Timur Tengah. Namun Israel kerap mengganggu jalannya negosiasi. Presiden Iran, Pezeshkian pun melontarkan peringatan tegas, jangan sampai negosiasi ini gagal karena ulah Israel yang selalu menginginkan perang terjadi. ما آماده‌ایم در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون
این مسئله رو مطرح کرده بودیم. الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri, menilai jalan menuju kesepakatan dinilai masih rapuh karena dibayangi ketidakpercayaan antar kedua negara. Di tengah upaya itu, Israel terus memanfaatkan situasi untuk ikut mendapatkan tujuan utamanya tercapai, yaitu melemahkan pengaruh Iran di Timur Tengah, serta menekan kapasitas militer dan nuklir Teheran. Karena pembukaan Hormuz yang akan menurunkan tensi ekonomi dan tekanan energi global, belum tentu mengakhiri persaingan strategis antara Washington dan Teheran, selama isu program nuklir dan keamanan kawasan masih menjadi perdebatan. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang muncul adalah kedua negara masih berusaha untuk kemudian menaikkan tangga eskalasi, tapi mereka berusaha juga untuk melihat ada potensi lain yang sebenarnya lebih menguntungkan, yaitu adalah melakukan negosiasi. Masalahnya kedua negara ini tidak bisa melakukan negosiasi karena merasa ya bahwa mereka memiliki trust deficit atau defisit kepercayaan yang besar. Nah, saya kira sebenarnya Israel ini memanfaatkan hal ini untuk bisa meminta baik itu Amerika Serikat ya ataupun kemudian negara-negara lain di kawasan Timur Tengah untuk kemudian melanjutkan peperangan dibandingkan dengan pergi ke meja negosiasi, karena balik lagi ya tujuan utama untuk mengganti rezim serta kemudian untuk melemahkan kapasitas Iran di kawasan Timur Tengah itu masih belum tercapai. Jika kesepakatan damai ini benar-benar tercapai, akankah menjadi titik akhir konflik atau hanya sekedar jeda sebelum babak baru persaingan Amerika Serikat dan Iran? Saudara, gerai ditutup, ratusan pegawai retail modern mendatangi kantor Bupati Lombok Tengah. Menteri Perdagangan bilang ada masalah perizinan dalam peraturan daerah. Kami hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Anda rekan saya Mas Sister Tarigan untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon soal suara atau celetukan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad usai Presiden Prabowo Subianto berpidato di sidang paripurna DPR. Menurut Jokowi, dirinya pun tidak akan memilih teriak hidup Jokowi. Jokowi menyatakan tidak mempermasalahkan ucapan Sufmi Dasko tersebut. Jokowi menganggap pernyataan atau ucapan Dasko usai Prabowo berpidato di sidang paripurna DPR pekan lalu sebagai hal yang biasa. Jokowi menyebut seandainya ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, saat ini ia lebih memilih hidup sehat. Kalau untuk terkait yang kemarin dari Pak Dasko, kemarin sempat viral, Pak Dasko sempat bocor mic bocor di waktu di sidang paripurna, bilang kalau asal nggak hidup Jokowi gitu. Seperti itu kan kayak menyindir Pak Prabowo. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang ini saya pilih hidup sehat. Artinya merasa tersendiri nggak sih Pak dengan statementnya Pak Dasko kemarin itu? Ya, normal biasa aja. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih. Saat Presiden Prabowo Subianto usai berpidato di sidang paripurna DPR 20 Mei lalu, terdengar suara yang diduga berasal dari mikrofon Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dari suara yang diduga milik Dasko tersebut, terdengar ucapan, "Asal jangan teriak hidup Jokowi." Potongan video tersebut sempat menjadi bahan pembicaraan warganet di media sosial.
Kita ke berita lainnya, Saudara. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan penutupan 25 gerai retail modern di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu ini berkaitan dengan perizinan dari pemerintah daerah. Menteri Budi menyebut pembangunan minimarket diatur dalam rencana detail tata ruang atau RDTR. Perizinan pendirian gerai pun menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meski belum mengetahui detail penyebab penutupan 25 gerai retail modern ini, namun Budi pastikan tidak ada isu lain di luar perizinan. Yang pertama kali, ya nanti sebenarnya SPKLU seluruh Indonesia. Tadi saya juga komunikasi Pak Dirjen, saya suruh ngecek lagi, jadi informasi yang kami terima itu terkait dengan perizinannya. Jadi kalau mau mendirikan minimarket itu kan harus sesuai dengan RTRW, RDTR, rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang. Nah saya belum tahu permasalahannya di sana apanya, tapi yang jelas itu penerbitan izin. Nggak ada dengan isu lain, nggak ada, nggak usah di. Sebelumnya, ratusan pegawai retail modern mendatangi kantor Bupati Lombok Tengah dan mendesak Pemkab mencari solusi atas penutupan gerai tempat mereka bekerja. Perwakilan pegawai mengaku ada ratusan orang pegawai menggantungkan hidup di retail modern sehingga dengan adanya penutupan menyebabkan pengangguran baru. Sementara pihak Pemkab mengaku penutupan dilakukan karena gerai retail modern melanggar Perda nomor 7 tahun 2021 di mana jarak pembangunan minimal 1 km dari pasar rakyat. Akan dilakukan tutup permanen, otomatis 150 kurang lebih karyawan yang akan jadi pengangguran baru. Dengan karir yang kita dapat di Alfamart dengan bermodalkan SMA saja, hanya itu saja kita tidak mampu bersaing sementara itu untuk kedepannya dengan ekonomi yang sekarang. Sudah ada waktu 5 tahun kalau kita lihat perdanya kan tahun 2021 ya. Sebenarnya kalau ada kepedulian dari manajemen untuk melakukan penyesuaian ya terhadap perda yang lahir tahun 2021 sebenarnya tidak terlalu terkejut sebenarnya ya. Saudara, Badan Gizi Nasional atau BGN menemukan adanya pihak-pihak yang diduga melakukan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Mereka diduga menawarkan jasa pengurasan titik SPPG dengan mengatasnamakan pejabat BGN dan meminta uang miliar rupiah kepada masyarakat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri dan Bareskrim menyusul meningkatnya laporan dugaan penipuan dan jual beli titik SPPG. Salah satu laporan polisi yang sudah ditangani berada di Polda Jawa Barat dengan total kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Kasus lain juga terjadi di Lombok Timur dan Barelang. Sony mengungkap modusnya di mana pelaku mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat BGN atau menjadi perantara untuk membantu masyarakat mendapatkan titik SPPG. Yang mengaku orang dekat dengan pejabat BGN atau bahkan mungkin mengaku sebagai pejabat BGN, sebagai kenalannya pejabat BGN dan menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG, tentu saja dengan permintaan uang. Pada beberapa laporan polisi yang sekarang sedang ditangani, yang pertama di Polda Jawa Barat, ada satu laporan polisi, itu sudah saya monitor kemarin sudah tertangkap pelakunya. Kemudian saya juga kemarin koordinasi dengan Polresta Barelang dan juga dengan Polres Lombok Timur. Bahkan semakin hari banyak informasi yang saya dapatkan tentang korban-korban oknum tersebut. Saudara, Polres Metro Jakarta Timur menerima laporan pasangan pengantin di Bekasi yang menjadi korban penipuan wedding organizer di Jakarta Timur. Korban mengaku mengalami kerugian hingga 85,5 juta rupiah. Gue lah kena korban WO Marwah
Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Pasangan pengantin di Kota Bekasi, Jawa Barat ditipu wedding organizer di hari gelaran resepsi. Tak ada catering, tak ada dekorasi. Saat resepsi diadakan di Aula Gedung Islamic Center Sabtu kemarin. Korban yang sudah membayar lunas kepada pihak WO pun langsung melapor ke polisi usai melangsungkan akad nikah. Parah banget nih saudara gue lah kena korban. Adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh WO Marwah. Sudah 3 orang yang sudah kita lakukan klarifikasi, dan saat ini juga dari anggota kami telah melakukan pengecekan terhadap kantor dari WO Marwah ini yang berada di JGC. Namun hasil pengecekan kami bahwa terhadap kantor tersebut saat ini sudah tutup. Total kerugian yang diderita korban senilai 83 juta sekian. Saudara, jemaah haji dari mulai berangkat menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf esok hari. Kami hadirkan usai jeda. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, jelang Idul Adha, pemudik dari Malaysia dan Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Arus mudik di pelabuhan ini sudah ramai sejak sepekan terakhir. Senin pagi, para pemudik yang menumpang KM Prince Soya tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Data Posko Mudik Angkutan Laut Lebaran Idul Adha KSOP Pelabuhan Nusantara mencatat sekitar 10.000 penumpang sudah tiba di Kota Parepare. Otoritas menyiapkan belasan armada untuk melayani arus mudik Idul Adha, yakni 4 kapal pelni dan 11 kapal swasta. Ramai sekali, banyak sekali penumpang. Banyak penumpang? Iya. Bu, mau kemana nih Bu? Mau ke Bantai. Iya, untuk lebaran juga terutama. Kementerian Haji dan Umroh menggelar konsolidasi akbar petugas haji jelang puncak haji di Armusna. Konsolidasi ini guna mematangkan kesiapan petugas dalam menyambut fase krusial operasional haji. Fase krusial tersebut yakni Armusna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pada fase ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan komitmen dan dedikasi penuh petugas dalam memastikan seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan haknya secara penuh. Oleh karena itu, Menhaj meminta petugas tetap siaga, sigap, dan humanis dalam melayani jemaah demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Menhaj Muhammad Irfan juga meminta petugas melayani jemaah secara harmonis, mengikuti ritme agar tak ada tumpang tindih tugas. Tidak boleh ada tumpang tindih tugas. Tidak boleh ada titik layanan yang tidak jelas penanggung jawabnya. Apa yang dikonsepkan di kertas, apa yang disampaikan di rapat harus dibuktikan di lapangan. Jangan ini. Jamaah haji dari sejumlah sektor di wilayah kerja Mekah mulai berangkat menuju Padang Arafah. Sebab esok Selasa, jamaah haji akan mulai melaksanakan wukuf. Sejak pagi hari, jamaah sudah bersiap di depan hotel untuk menunggu penjemputan menggunakan bus. Sebelum jamaah haji berangkat ke Arafah, Menhaj ingin memastikan jemaah haji sudah menyiapkan perlengkapan untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Ia juga meminta jamaah melakukan rangkaian ibadah haji dengan baik dan tertib. Himbauan jemaah haji, ikuti arahan-arahan dari pimpinan regu, pimpinan rombongan, pimpinan kloter. Itu semua dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian pada jamaah. Jamaah haji dari embarkasi Solo dan Kertajati sebagian sudah sampai di Padang Arafah. Begitu tiba,
petugas membantu jemaah untuk menuju tenda masing-masing. Alhamdulillah kalau saya lihat sudah cukup memadai untuk Arafah ini, udah bagus. Di depan juga ada fasilitas es krim, air zam-zam, toiletnya juga udah banyak. Secara bertahap, jamaah haji Indonesia berangkat dari pagi hari hingga Selasa pagi ke Padang Arafah. Jamaah akan melaksanakan rangkaian wajib haji, yakni wukuf di Padang Arafah pada siang hari hingga maghrib, mulai 26 Mei 2026 mendatang. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Ya, sejumlah jemaah haji telah tiba di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf pada Selasa besok. Bagaimana persiapan para jemaah dan petugas haji? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Sofyan Hartanto, yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Sofyan, apa saja yang perlu diantisipasi para jemaah haji jelang wukuf nanti? Ya, selamat sore saudara dan pemirsa Kompas TV. Saya bisa melaporkan hari ini adalah salah satu penentuan rangkaian ibadah haji. Kalau bisa saya sampaikan seperti itu, Ilona dan saudara. Hari ini jemaah haji Indonesia sudah mulai bergerak dari Mekah menuju ke Padang Arafah. Ini adalah saat-saat yang sangat krusial dan mungkin saat-saat yang emosional. Karena hanya waktu inilah yang menjadi penentu ibadah haji kita semuanya sah atau tidak. Kalau ibadah yang lain, ibadah umroh wajib dan lain sebagainya itu bisa dilakukan beberapa waktu lalu dan tidak bersamaan. Dan kalau ini adalah ibadah yang dilakukan seluruhnya. Kalau boleh saya gambarkan saat ini mulai pagi, siang, di sini sudah siang hari, dari pagi jemaah haji sudah berbondong-bondong menunggu di depan hotel masing-masing, menunggu diarahkan atau bergerak menuju ke Padang Arafah. Mungkin jaraknya kalau boleh saya gambarkan, Ilona dan saudara, jadi jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, mungkin sekitar beberapa kilometer saja. Tapi saat ini kita bisa bayangkan jemaah haji dari seluruh dunia yang berada di hotel masing-masing, mereka bergerak menuju ke Padang Arafah. Ini kita tahu bahwa Padang Arafah adalah tempat wukuf atau berdiam diri. Jadi sebenarnya wukuf berdiam diri itu dimulai pada esok hari, siang hari lebih tepatnya. Tapi saat ini petugas dan jemaah terus melakukan koordinasi agar mereka bisa sampai sebelum siang hari besok. Tapi memang sebenarnya masih ada banyak waktu, kalau nggak salah sekitar 24 jam. Tapi kita ingat bahwa ini adalah perkumpulan seluruh jemaah haji dari seluruh dunia. Jadi kalau di depan saya ini bisa saya gambarkan, mungkin kita tidak bisa menggambarkan karena ada banyak petugas atau banyak polisi di sini yang mengarahkan lalu lintas. Jadi kalau boleh kita ilustrasikan itu adalah puncak terjadi kepadatan. Jadi semuanya itu jemaah diperiksa kartu nusuknya, itu yang membuat ketersendatan. Tapi yang jelas bisa saya laporkan di sini bahwa apa yang diupayakan oleh petugas ini sudah sesuai dengan jadwal. Jadi memang ada pergerakan yang masif ya dari pagi, sore dan malam. Bahkan kami nanti petugas juga diarahkan untuk ke dini hari. Jadi kami dini hari subuh insya Allah sudah sampai di Padang Arafah untuk menyambut jemaah-jemaah yang terakhir yang datang pada pagi sampai siang. Jadi pokoknya kalau di Padang Arafah ini nantinya kita harus bisa berada di Padang Arafah sebelum siang hari, sebelum zuhur begitu. Ilona dan saudara. Jadi nanti rangkaian adalah setelah zuhur itu adalah rangkaian puncak haji, ada khutbah wukuf dan lain sebagainya. Nantinya semua itu akan dilakukan oleh seluruh jemaah haji, baik yang jemaah haji yang sehat atau yang lansia. Jadi bisa saya gambarkan juga jemaah lansia juga ada yang namanya program safari wukuf. Jadi nantinya mereka akan dibawa tidak seperti jemaah-jemaah yang lain naik bus, ini naik bus khusus yang bisa digunakan untuk melintas di Padang Arafah itu. Itu adalah salah satu syarat wajib ibadah haji, Ilona dan saudara. Begitu. Baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda. Jaga kesehatan Anda di sana menjelang puncak haji. Serotan lain di Sapa Indonesia Malam, kesehatannya sudah prima. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan memenuhi sejumlah undangan di berbagai daerah di Indonesia. Kami hadirkan sesi jeda.
Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjelaskan rencana akan berkeliling Indonesia usai kondisi kesehatannya sudah pulih. Ia akan memenuhi sejumlah undangan termasuk agenda dari Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi bilang saat ini kondisi kesehatannya telah memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Jokowi menyebut dirinya mendapatkan banyak undangan untuk mengunjungi sejumlah tempat. Untuk daerah yang akan jadi lokasi awal kunjungannya, Jokowi menyebut Lampung, NTT, dan Jawa Barat. Saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Berarti artinya untuk persiapan 2029 untuk Mas Gibran juga nggak? Karena ada undangan dari daerah. Pertama kemana Pak kunjungannya Pak? Pertama kunjungan ke daerah mana Pak? Mungkin Lampung, NTT, Jawa Barat. Ya, Jokowi mengaku sudah sehat dan siap untuk kembali belusukan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Belusukan akan diawali di 3 daerah, Jawa Barat, NTT, dan Lampung. Untuk siapa Jokowi kembali belusukan, kita bahas bersama Sekjen Projo Freddy Damanik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Freddy, selamat malam Bang Ray. Malam. Saya coba ke Bang Freddy dulu, Bang Freddy. Ya. Ini Pak Jokowi akan mengunjungi sejumlah daerah. Sebenarnya untuk apa? Untuk siapa? Tadi kan Pak Jokowi udah gamblang mengatakan ya kepada kami waktu itu juga untuk menyapa rakyat, menyapa masyarakat Indonesia karena kan semua publik tahu lah Pak Jokowi ini seorang pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Jadi kalau dia turun kembali kepada rakyat itu merupakan natural bagi dia. Jadi itu kebiasaan dari dulu udah puluhan tahun sejak dia wali kota, gubernur dan presiden 2 periode. Jadi sebetulnya nggak ada yang aneh di situ. Kalau dikatakan untuk siapa, ya untuk siapa, tentu kami mengatakan selalu untuk keberlanjutan Indonesia Maju. Keberlanjutan Indonesia Maju itu apa? Jadi kami melihat bersama-sama Pak Jokowi ini tentu karena nilai-nilai yang dia miliki, ya nilai-nilai yang dia miliki, dan inilah yang akan kami usung terus, ya. Kalau nanti misalnya banyak sekali pertanyaan, misalnya dari para pengamat, mungkin tadi Bang Ray juga ya kan mengatakan misalnya ini jelas untuk kontestasi Pilpres 2029, misalnya ini jelas dengan Mas Gibran. Jadi kami nggak tabu bicara politik, tetapi kalau bicara kontestasi 2029 bagi kami itu masih terlalu dini lah, masih terlalu dini. Tetapi kalau ya nantinya misalnya ya kunjungan-kunjungan atau modal sosial yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini suatu saat misalnya di 2029 telunjuknya diarahkan kepada satu tokoh tertentu, ya Pak Jokowi memang seorang manusia politik. Jadi sekarang Pak Jokowi itu kan katanya diundang oleh? Kalau kami relawan memang undang. Jadi yang undang relawan siapa? Relawan Pak Jokowi, relawan Gibran, atau relawan Pak Jokowi? Relawan Pak Jokowi. Relawan Pak Jokowi. Jadi tadi beliau juga mengatakan bertemu PSI, tetapi kalau kami konteksnya kan relawan gitu loh. Oke, coba saya ke Bang Ray. Kalau Bang Ray melihat sekarang tiba-tiba seorang Jokowi kembali mau belusukan begitu. Tadi disindir juga apa disampaikan oleh Bang Freddy. Abang bilang bahwa ini jangan-jangan untuk persiapan Gibran 2029. Itu yang Anda baca, Bang? Bukan aku baca, Freddy yang ngomong. Tapi menurut Abang gimana? Ya, Freddy udah mengakui. Pengamat Bang banyak ngomong begitu. Bahwa Pak Jokowi ini menyambangi daerah-daerah dalam rangka menjaga kelanjutan. Kan Freddy yang ngomong itu. Kelanjutan apa? Kelanjutan pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran dong. Satu paket? Satu paket. Kan sebelum ini udah ada juga Jokowi, yang satunya saya ingat saya tuh. Yang kemarin mengatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap mengusung Prabowo Jokowi kan. Prabowo Gibran gitu. Dan sebelum ini kalau dibilang tiba-tiba sebenarnya enggak juga. Waktu Kongres PSI itu juga kan beliau sudah mengisyaratkan akan
turun ke daerah-daerah untuk membesarkan PSI. Tapi ini kan turunnya atas undangan relawan sih Bang, bukan atas Kalau itu PSI. bisa, Jadi kira-kira gimana nih? Kalau itu bisa dibuat ininya lah, apa namanya ya, entah relawan, entah apa, itu bisa lah ya dibuat ininya ya kan, landasannya, dasarnya gitulah ya. Jadi kalau dilihat diurut-urut dari segalanya, kayaknya ada dua tuh, penguatan terhadap PSI dan juga penguatan terhadap kelanjutan Prabowo Gibran itu. Dengan waktu yang sekarang, menurut Anda hal yang wajar atau terlalu dini? Ini yang menurut saya Bung Predi agak bolak-balik. Tadi disebutkan Bung Predi ini untuk kelanjutan, tapi beliau juga mengatakan bahwa jangan dituduh dong ini untuk kepentingan politik. Enggak, ya memang ini untuk kelanjutan. Untuk 2029, mengapa sekarang waktunya? Ya lebih cepat kan lebih baik kan. Kan kalau waktunya begitu panjang kan memungkinkan untuk mengakumulasi modal politik lebih kuat gitu. Nah cuman kita akan lihat juga lah nanti ya di lapangannya kayak apa Pak Jokowi akan menyampaikan pesan-pesannya. Sebab ada dua ini kemungkinan. Pertama adalah Pak Jokowi memang membawa pesan-pesan Pak Prabowo ke masyarakat. Itu kemungkinannya kan. Menyapa masyarakat dengan memberikan pesan-pesan untuk katakanlah misalnya menjaga pasangan ini sampai 2029 dan seterusnya kan. Itu pesannya tuh. Atau kunjungan Pak Jokowi ke daerah ini dalam kerangka mendengar apa yang ingin oleh publik. Ini agak penting diketahui, dilihat oleh kita. Sebab kalau beliau ke daerah dalam rangka menjadi perpanjangan lisan dari Pak Prabowo, Pak Jokowi akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan ketidaksukaan publik, seiring dengan meningkatnya ketidaksukaan publik terhadap Pak Prabowo. Gitu ya. Ininya itu. Jadi upaya beliau ini nampaknya kalau itu yang dimaksud hanya untuk menahan jangan sampai ketidaksukaan kepada Pak Prabowo ini akan lebih besar. Meredam ketidaksukaan publik terhadap Pak Prabowo. Hati-hati. Kalau faktual politiknya akan terus membuat Pak Prabowo terus menurun di tengah masyarakat ya wibawa Pak Jokowi juga dengan sendirinya akan menurun gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah tapi kalau Pak Jokowi memerankan dirinya sebagai penyambung lidah apa yang menjadi keresahan masyarakat kepada Pak Prabowo yang akan mencermati kemana Pak Jokowi terus akan melangkah. Gitu. Apa aja yang dilakukan? Mengapa isu yang seperti ini angkat di pertemuan-pertemuan Pak Jokowi misalnya? Dan Pak Jokowi tidak misalnya merespon dengan apa yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Alias apa? Bisa saja itu menimbulkan ketegangan di masa yang akan datang. Nah oleh karena itu format seperti apa, desain pertemuannya kayak apa, tema-tema pertemuannya seperti apa, ya saya tidak tahu akan seperti apa yang nanti di situ ya akan kita lihat. Tapi kalau misalnya Bang Rey menjawab singkat, sebenarnya turunnya kembali Pak Jokowi itu lebih untuk Pak Prabowo, Gibran saja atau satu paket? Saya kira lebih penguatan kepada Gibran. Penguatan kepada Gibran? Penguatan kepada Gibran dan penguatan kepada PSI. Tentu dengan awalnya penguatan kepada Gibran untuk bersama dengan Pak Prabowo. Tapi kan masalahnya Pak Prabowo belum tentu kan. Nah kalaupun akhirnya kemudian 2009 Gibran dengan Pak Prabowo tidak lagi dipasangkan, tapi Gibran sendiri sudah punya modal politik yang dia dapatkan dari kunjungan-kunjungan Pak Jokowi. Freddy, benar begitu bahwa Pak Jokowi untuk memodali atau mensponsori seorang Gibran 2029 bukan satu paket? Gini loh, kita itu terlalu menyederhanakan politik Indonesia itu. Bagi Pak Jokowi politik itu bukan hanya kekuasaan dan jabatan, ya beliau tuh udah selesai ya untuk itu. Nah, bagi Pak Jokowi itu politik itu adalah menjaga emosional kedekatan dengan rakyat. Ya, kalau tadi misalnya Bang Rey mengatakan 2029 itu sekali lagi terlalu sederhana. Penentuan politik ya, politik elektoral di Republik ini ya, kontestasi 2029 misalnya capres itu tidak cukup hanya ditentukan oleh seorang tokoh, seorang Pak Jokowi. Nah, oleh karena itulah maka ya seperti saya nggak mengatakan Bang, tidak menafikan bahwa memang ini politik, tidak. Tetapi yang saya mau tegaskan adalah terlalu jauh kita bicara politik elektoral 2029 karena dinamikanya nanti masih akan
masih banyak lah. Tapi kalau analisa Bang Rey bahwa Pak Jokowi tengah berupaya untuk meredam kemarahan publik terhadap Prabowo? Enggak, gini. Pak Jokowi tidak akan mengambil panggung pemerintahan ini. Itu yang pertama. Kemudian Pak Jokowi tidak akan membangun oposisi juga. Di dalam turun-turun ke masyarakat ini. Enggak. Jadi sebagai tokoh, sebagai pemimpin rakyat, dia akan membangun seperti yang dilakukan tokoh-tokoh lain lah ya, membangun narasi kebangsaan, memotivasi, memberikan semangat. Kalau kepada kami relawannya, tentu dia akan memompa, memotivasi semangat relawannya agar terus semangat melakukan misalnya gerakan-gerakannya, kan begitu, program-programnya. Memang sampai sekarang Pak Jokowi itu belum menyangkal atau belum pernah merubah statementnya kepada kami bahwa mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ya, bahkan mengatakan 2 periode. Ya, yang saya maknai tadi keberlanjutan Indonesia Maju adalah ya bisa Prabowo Gibran, kan begitu. Tetapi kan dinamika masih jauh. Jadi maksudnya saya tidak mau kita terjebak di situ. Iya. Gitu loh. Bukan masih jauh lah, masih jauh. Tetapi kita tidak menafikan, tidak mentabukan bahwa ini politik, nggak perlu kita nafikan itu, ini politik. Tetapi nanti di 2009 kita mau ini untuk siapa? Ya, mau untuk Mas Gibran kah? Untuk siapakah? Ya, nanti kita tunggu aja, ada waktunya, begitu loh. Sebenarnya apa sih makna senyum-senyum Bang Rey ini? Kan penjelasan yang kita jelaskan itu semua diakui oleh Bunda Freddy kan. Ini politik yang kemungkinan akan dipergunakan 2009, tapi belum tentu kepada Pak Prabowo juga. Gitu loh kira-kira. Bahwa pilihan utamanya adalah Prabowo Gibran, iya. Tapi bagaimana kalau skenarionya tidak Prabowo Gibran? Ya bisa juga dengan tokoh yang lain. Tapi itu akan diputuskan nanti menjelang Pilpres 2009 gitu loh. Makanya sekarang ini kan kita nggak berbicara apakah sudah pasti Prabowo Gibran atau tidak. Yang kita bicarakan itu adalah langkah Pak Jokowi ini dalam kerangka mengakumulasi modal politik. 2029. Kemana modal politik ini akan diarahkan nanti akan dibicarakan. Cuma agenda pertamanya itu tetap Prabowo Gibran. Tapi bagaimana kalau ternyata situasinya nggak memungkinkan? Nah itulah makanya salah satunya pentingnya Pak Prabowo berjalan ini. Pak Jokowi jalan-jalan ini. Supaya dengan sendirinya Gibran sudah punya modal politik yang dikumpulkan oleh Pak Jokowi dari sekarang untuk 2009. Sehingga kalau terjadi di luar skenario, sudah ada modal politik juga untuk menegosiasikan tanda kutip Gibran kepada tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh yang lain yang dimaksud Bang Rey siapa? Bisa macam-macam. Nah, termasuk kan sekarang ini kan belum jelas partai yang akan mau backup oleh Gibran kan. Misalnya PAN sudah mengatakan mereka belum tentu Prabowo Gibran. PKB sudah mengatakan belum tentu Prabowo Gibran. Kemarin misalnya salah satu ketua Partai Golkar juga menyatakan belum memikirkan, yaitu saudara Aceh kan akan ke sana gitu, merespon pernyataan salah satu pro Pak Jokowi lah apa istilahnya itu yang mengatakan 2029 itu Prabowo Gibran gitu. Jadi sekarang ini belum ada satupun partai yang kelihatan memasangkan ini kembali di 2029. Meskipun Pak Jokowi waktu itu pernah mengatakan kan akan agak periode yang sama. Tentu saja pihak Jokowi menginginkan itu. Jadi yang nggak mau sekarang maksudnya? Pihak partai pendukung belum tentu oke. Pak Prabowo sendiri juga belum tentu oke. Oleh karena itulah harus ada modal politik kepada Gibran. Tapi kok mengapa bukan Gibrannya sendiri yang melakukannya? Mungkin nanti akan melakukan, tetapi Anda akan lihat kan kalau Gibran yang bekerja untuk politik seperti itu, pertama adalah soal penerimaan publik terhadap dirinya. Kan Gibran ini kan mendapatkan keuntungan elektoral dari bapaknya, bukan karena dirinya gitu loh kira-kira tuh. Itu saya kira itu masih berlangsung sampai sekarang gitu. Jadi soal dengan siapa Gibran 2029 nanti itu. Tapi yang sekarang kunjungan-kunjungan ke daerah itu dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka mengakumulasi politik untuk terakumulasi kepada Gibran dan juga kepada PSI 2029. Maka disitulah yang akan kita lahir nanti materi diskusinya ini apa. Apakah Pak Jokowi akan menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo kepada rakyat. Kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi juga
menurut saya akan turun, misalnya kalau pamor Pak Prabowo akan turun gitu ya. Tapi sebaliknya kalau Pak Jokowi banyak mendengarkan keluhan masyarakat yang boleh jadi disampaikan atau tidak, itu akan membuat mata telinga Pak Prabowo bekerja. Sebenarnya ada apa dengan kerja-kerja belusukannya Pak Jokowi ini gitu. Oke. Bang Freddy, sebenarnya kan ada 3 wilayah yang jadi target utama kan, ada NTT, ada Jawa Barat, kemudian juga Lampung. Kenapa? Bukan target utama. Soal prioritas yang bakal dibelusukin pertama. Ya, yang dibelusukin pertama. Apa sih alasan dibalik 3 wilayah ini? Ya simpel aja, itu kebiasaan Pak Jokowi. Misalnya kita sampaikan, masyarakat minta dari sudah sejak beberapa waktu lalu, memang daerah-daerah NTT, Lampung, emang udah minta sama dari Projo aja misalnya sudah ada belasan, ada yang sama ini permintaan ini sama, nanti disatukan. Jadi nggak ada masalah prioritas utama tertentu, enggak. Ini kita sampaikan permintaan masyarakat, permintaan nanti di tanda kutip diverifikasi, dilihat oleh Pak Jokowi, oh ya udah kita kesini aja. Sebetulnya sesimpel itu aja. Sebagaimana Pak Jokowi biasa belusukan, ya nanti sedikit menangkapin Bang Rey, sekali lagi pasti Pak Jokowi tidak akan mengambil panggung pemerintah. Tidak akan juga memanfaatkan ini untuk menjadi oposisi ataupun kritik. Udah pasti itu. Narasinya pasti narasi kerakyatan, kebangsaan, memotivasi, itu narasinya. Begitu loh. Tapi kalau disampaikan tadi sama Bang Rey ini tampaknya yang masih mau berjalan bersama-sama itu Pak Jokowi, Gibran dengan Prabowo, tapi pihak Prabowo maupun koalisi tampaknya belum mau bahwa ini akan ada sama juga kan seperti yang aku katakan tadi. Dinamika politiknya masih sangat masih sangat liar begitu loh. Belum tentu sepakat itu gitu loh. Jadi masih terlalu dini, sekali lagi masih terlalu dini kita asosiasikan belusukan Pak Jokowi ini kontestasi politik 2029. Untuk tokoh-tokohnya, tetapi Pak Jokowi membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, dijaga, diperbanyak lagi. Nah, sehingga nanti 2029 beliau mengarahkan telunjuknya kepada tokoh tertentu, saya rasa itu buah dari katakanlah buah dari modal sosial yang dimiliki Pak Jokowi lah. Oke, Bang Rey, ini kan yang yang mengundang relawan dan Pak Jokowi menerima undangan tersebut. Kenapa harus bertemu dengan relawan sementara sebelumnya Pak Jokowi mengatakan mau all out untuk mendukung PSI? Ya itu dua-duanya akan dilakukan. Jadi di satu segi akan membesarkan PSI, satu segi akan pada saat yang bersamaan secara personal akan membesarkan Gibran. Memang itu targetnya dua-duanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan sebetulnya apa yang disampaikannya di Kongres PSI yang kemarin itu, beliau akan all out memperjuangkan PSI gitu. Bagi saya sebetulnya persoalannya bukan di soal beliau mau membesarkan PSI atau itu sebagai politisi ya dia tentu saja bisa memikirkan itu. Tapi bagi saya adalah kenapa pakai pakai mitra Projo. Mengapa bukan pakai mitra PSI sendiri? Nah ini perhitungan apa yang sedang dihitung oleh Pak Jokowi sehingga lebih menggunakan mitra Projo sebagai fasilitator gitu ya, pendampingan beliau ke daerah-daerah itu ketimbang PSI sendiri. Nah sebab menurut saya begini, kalau beliau menggunakan PSI sendiri tentu akan dengan sendiri pendekatan terhadap PSI pada Pak Jokowi itu akan makin kuat. Tapi kalau beliau menggunakan fasilitas Projo ke daerah-daerah itu, pertanyaannya apakah Projo dengan sendirinya akan memberi suara itu kepada PSI? Kan itu pertanyaannya. Apakah Projo dengan sendirinya seperti tahun 2029 kemana telunjuk Pak Jokowi untuk seperti 2024? Yang penting istilahnya saat itu? Apa istilahnya itu? Telunjuk Pak Jokowi gitu loh ya. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Apakah situasi seperti itu akan terjadi 2029 yang akan datang? Sehingga pada saat yang bersamaan banyak orang-orang Projo ini yang bersamaan dengan Pak Prabowo hari ini. Kalau ternyata Pak Prabowo katakanlah misalnya melihat kunjungan-kunjungan itu sesuatu yang akan potensial berbalik kepada dirinya, lalu apa yang akan dilakukan oleh Projo sendiri? Tapi kalau itu dilakukan oleh PSI, itu partai.
Oke. Itu ininya gitu. Tapi saya nggak tahu ini pertimbangan Pak Jokowi sendiri. Jokowi, ya. Meskipun kalau kita baca cara berpolitiknya Pak Jokowi itu seringkali remang-remang di tengah matahari yang sangat sinar gitu ya. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh Pak Jokowi, sebagaimana beliau mengatakan saya akan tinggal di Solo untuk menyatakan saya akan keliling Indonesia kira-kira. Oke, Bang Freddy, tapi ini dijawab singkat saja karena tadi Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak sedang ingin merebut panggung pemerintahan yang sekarang, tapi kan salah satu fokusnya adalah menyerap aspirasi. Nah, aspirasi ini nanti setelah diterima mau diapakan? Mau diserahkan ke siapa, laporin ke siapa, atau tindak lanjutnya apa gitu loh? Kan tadi saya sudah katakan keberlanjutan Indonesia maju. Artinya? Keberlanjutan Indonesia maju ini yang saya bilang tadi, nilai-nilai, ya program-program keberlanjutan yang sudah dirintis, dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, nanti pada saatnya ya mana tokoh-tokoh yang berdasarkan aspirasi yang diserap oleh Pak Jokowi ini, kesitulah tangannya ditunjuk. Kira dah. Jadi ya begitu. Jadi bukan ya sekali lagi ya kita tidak menyangkal bahwa ini politik untuk 2029, tetapi belum saatnya kita membicarakan elektoral siapa tokohnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Freddy, terima kasih Sare telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara-saudara lain di Sapa Indonesia Malam. Hujan lebat memicu banjir parah di Chongqing, Tiongkok hingga menyebabkan 3 orang tewas. Kami hadirkan usai jeda. Saudara, hujan lebat memicu banjir parah di Chongqing, Tiongkok dan menyebabkan permukaan air sungai meluap. 3 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya hilang. Air banjir meluap dari tepian sungai dan membanjiri jalan-jalan. Banjir telah menyebabkan pemadaman air dan listrik serta sinyal seluler yang terganggu. Tiongkok Selatan mengalami hujan lebat sejak 20 Mei lalu dengan beberapa distrik mencatatkan curah hujan yang sangat deras yang menyebabkan banjir bandang dan genangan air yang meluas. Pihak berwenang meningkatkan respons darurat pengendalian banjir ke level 3 karena kondisi memburuk. Menurut laporan, hampir 10.000 orang telah dievakuasi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kejutan. Saya masih Serta Rigan. Dan saya Radhi Saputro berterima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.